Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Herdi Yudi Rahman, guru pengampu mata pelajaran konsentrasi keahlian di Program Studi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 1 Majalengka. Membuat dinding dengan ArchiCAD untuk menggambar denah bangunan 2 dimensi dilakukan dengan memilih tool pada toolbar. Kemudian menentukan ketebalan dan tinggi dinding sesuai kebutuhan. Nah, setelah itu pengguna dapat menggambar garis dinding mengikuti bentuk denah bangunan. Setiap garis mewakili dinding bangunan yang akan tampil secara otomatis dalam tampilan 2 dimensi, sehingga memudahkan proses perencanaan dan pengeditan denah. Baik, kita akan mulai menggambar dinding menggunakan ArchiCAD. Nah, langkah pertama kita ke navigator terlebih dahulu. Di sini ada ground floor, ada story 1 dan story 2 ya. Nah, ini kita rename dulu. Ya, kita rename dulu. Kita kasih nama di sini fondasi. Nah, ini digunakan huruf kapital. Kemudian di story 2 kita rename ini untuk denah ya. Cukup untuk penamaannya denah karena ini hanya tidak bertingkat ya, cukup menggunakan name-nya denah. Nah, untuk story 2-nya ini kita kasih nama atap. Oke. Dan untuk story settingnya ini untuk denah tinggi dinding itu 3 meter 20 ya, udah oke. Atap ini sudah, kalau sudah ini kita oke ya. Nah, selanjutnya kita pengorganisiran terlebih dahulu di sini ya. Ada dokumen, ada layer, dan kita klik layer model view-nya. Lalu kita buat di sini new layer ya. Atau kita pindahkan dulu ke sini. Ini ada new layer, kita buat untuk dinding ya, menggunakan huruf kapital. Oke. Dan selanjutnya kita klik option, ada elemen atribut, kemudian kita pilih komposit, maka ini akan muncul kotak dialog. Nah, ini kita kasih tulisan atau saya buat duplikat lagi di sini ya. Misalkan diklik di 100 blok double raster, kita duplikat. Misalkan ini kita kasih nama bata merah ya, bata merah. Nah, kemudian ini kita kasih angka untuk ketebalan plasternya. Ini 2, ini 11 batanya. Kemudian untuk plesteran bagian luar ini juga kita kasih 2 gitu ya. Nah, kalau sudah kita oke. Selanjutnya kalau sudah kita setting ya, untuk membuat dinding kita di toolbox ada wall tool, kita klik. Kemudian ini ada struktur bearing, sini kita rubah dengan tulisan dinding yang sudah dibuat tadi untuk pengorganisiran di dalam layer tersebut supaya mudah nanti di dalam pengeditan. Nah, kemudian ini di
geometri metodenya kita gunakan yang ini, yang bisa rectangular. Kita klik di sini, misalkan kita buat denah ya, ininya jangan lupa dipindahkan ya, yaitu untuk generiknya. Sini generiknya ya, generiknya bata merah gitu ya. Nah ini kita buat kotak terlebih dahulu. Sebetulnya banyak cara gitu ya, tetapi saya akan menyampaikan dengan cara tingkat pemula ya, supaya bisa dan mudah dipahami tentunya. Misalkan untuk dimensi panjangnya ini misalkan 800, satuannya sudah disetting di video awal, itu di dalam sentimeter. Kemudian untuk lebar bangunannya dimensinya adalah 1200 cm atau 12 meter. Kalau sudah kita oke. Nah ini untuk langkah awal. Kemudian saya akan mulai dari belakang, yaitu untuk kamar mandi dan toilet. Ya, misalkan saya buat di luar terlebih dahulu. Misalkan untuk panjangnya itu, nah ini kita jangan lupa ya, jangan lupa ini harus kita pusatkan di core center ini ya. Ini core center, ini juga core center, ini juga core center gitu ya. Nah ini juga yang bawah juga core center. Nah kita buat ya untuk kamar mandi atau toilet. Nah ini kita buat, diklik di sini, ukurannya itu 270 ke 120 misalkan ya. Kita enter. Kemudian ini kita blok sini, posisinya di core center. Nah ini kita move drag ya, move drag, lalu kita paskan di sini ya, bisa center ataupun ini ujung-ujung plesteran. Nah kita klik sini dan kita di sini di suspend group dulu supaya terpisah, supaya ini tidak numpuk garisnya, karena jelas yang ini numpuk bisa kita hilangkan. Yang ini juga sama. Nah ini untuk kamar mandi. Kemudian selanjutnya untuk dapur di sini ya, kita buat dapur dengan ukuran lebar 270, kemudian panjang 270, lebar sekitar 330 misalkan ya. Kita enter. Ini juga sama, kita blok dan posisinya di core center. Kemudian kita klik kanan, ada move drag, lalu kita klik di sini sampai ketemu biru. Sini kita tempatkan. Nah sini kita klik sini. Nah seperti tadi garis yang bertumpuk itu ya, kita buang, kita hapus. Ini pasti bertumpuk, kita hapus. Nah itu untuk ruangan dapur, tempat makan, dan selanjutnya tempat tidur. Nah saya misalkan punya ukuran tempat tidur itu sama 200, panjang 270 dengan lebar misalkan 3
enter. Jangan lupa ini kita blok juga, ini posisinya di core center, terus di move drag, lalu di zoom, paskan sampai ketemu garis biru, kemudian kita paskan di tengah sini, klik gitu ya. Nah, yang bertumpuknya seperti tadi ini kita buang garisnya. Nah, oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat ruang tamu ya. Jadi panjang 260, terus lebarnya 300. Oke, ini pastikan ini di core center sudah, lalu move drag dan kita pindahkan sini ya, paskan ini dengan garis tengah. Nah, yang garisnya bertumpuk seperti biasa kita buang ya. Oke, nah lalu kita buat teras ya. Untuk teras itu 150 ke 150. Oke, 150 tab 150. Ini kita move drag tengah-tengah seperti biasa, kita klik sini. Nah, ini agak dipanjangin ya, berarti kita move drag lagi, ini agak panjang ya sini. Sorry, kita unsuspend dulu grupnya, suspend ya, biar ini bisa di perpanjang ya, tidak terlalu sempit. Ini kita tarik sini, nah sekitar 60 lah, atau 67. Ini juga kita tarik, paskan. Nah, seperti ini. Untuk teras ini kita tarik ke belakang. Oke, nah ini untuk teras selesai sudah. Untuk menggambar dinding 2 dimensi menggunakan aplikasi BIM atau program Archicad gitu ya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami, dapat dimengerti, dan juga dalam proses pembuatannya tidak lama gitu ya. Oke. Dengan langkah ini, dinding denah bangunan 2 dimensi selesai dibuat dan siap dilanjutkan ke tahap penggambaran elemen arsitektur berikutnya. Semoga panduan ini membantu Anda lebih percaya diri dalam menjelajahi fitur-fitur BIM yang powerful ini dalam menggambar denah bangunan rumah 2 dimensi. Teruslah berlatih, bereksperimen, dan kembangkan kreativitas Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat berkarya dengan Archicad.